شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin an-nabiy wa al-amin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku kulluh wa lahul amru kulluh wa ilaihi yarji'ul hukmu kulluh. Amma ba'du, ayuhal hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memudahkan langkah kita untuk datang ke masjid yang insyaallah Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kemudahan, dan Allah memberikan kita segala kenikmatan kita sampai di hari yang ke-10 ini insyaallah. Maka senantiasa ucapan syukur harus kita ucapkan dari lisan-lisan kita. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Ungkapan-ungkapan syukur tersebut merupakan salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berupaya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi, pada malam hari ini ada sebuah sesuatu yang penting bagi hati kita, memposisikan diri kita, ya. Bagaimana supaya diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, posisi ini sangatlah penting. Bagi kita sangatlah penting karena segala sesuatu semuanya dari Allah. Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita berupaya bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi, maka salah satu al-maqamum li mahabbatillah, ya, adalah dengan tilawatul Quran summa bitadabbur, ya. Kita senantiasa harus membaca Al-Quran, dan bukan hanya membaca, diupayakan untuk bertadabbur Al-Quran, ya. Tentu mentadaburi Al-Quran, andai kata kita tidak mampu bahasanya karena menggunakan bahasa Arab, alhamdulillah zaman ini begitu banyak kemudahan, kita bisa mungkin membaca terjemah-terjemahnya, bahkan bukan hanya terjemah, tafsir-tafsirnya dari aplikasi-aplikasi yang ada itu pun sudah gratis, kita bisa membacanya, ya. Maka tilawatul Quran bitadabbur, ya, ini termasuk sebab min asbabi wusuli ila mahabbatillah, salah satu sebab bagaimana supaya kita sampai, ya, mendapatkan kecintaan Allah kepada diri kita. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi, karena memang banyak orang yang membaca Al-Quran tapi sedikit yang mentadaburinya, ya. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tapi sedikit yang mempelajarinya, ya. Dan alhamdulillah kita biasa ada beberapa rutinitas di sini untuk mengkaji tafsir, ya. Maka itu adalah kesempatan besar bagi kita. Salah satunya adalah untuk mentadaburi Al-Quran. Kenapa ini bisa menjadi sesuatu untuk menggapai kecintaan Allah? Ya. Karena Al-Quran itu adalah salah satu kalamullah. Bukan salah satu, Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka fayajibu an tu'addim al-mutakallim bi ta'dimi kalamihi. Wajib bagi kita itu untuk membesarkannya, ya. Karena itu adalah dari Allah. Kita juga antalam anal Qur'ana risalatan min Allah. Kita juga meyakini bahwa Al-Quran itu adalah risalah, ya, yang di dalamnya ada perintah, yang di dalamnya ada larangan, ya. Maka harus senantiasa kita berupaya untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirnya Allah rahmati dan Allah berkahi, maka para ulama sering mengatakan segala sesuatu itu sudah ada jawabannya dalam Al-Quran, ya. Apapun sudah ada dalam jawabannya dalam Al-Quran, ya. Suatu ketika di salah satu negara di Eropa, seorang syekh ketika itu berceramah. Seorang ustadz menceritakan cerita ini.
Ketika berceramah beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan jawaban dari segala persoalan. Ternyata ada orang yang non muslim ketika itu datang mencoba untuk menguji seorang syekh dan bertanya, ya, salah seorang itu bertanya kepada syekh, "Syekh, engkau katakan bahwa Al-Quran itu bisa mampu menjawab segala sesuatu. Saya memiliki satu soal, apakah ada atau tidak dalam Al-Quran?" Dia itu berkata begini, "Bagaimana caranya membuat pizza? Apakah ada dalam Al-Quran?" Membuat pizza, apakah ada dalam Al-Quran? Syekh itu pun tersenyum, ya, dan mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kamu tanyakanlah kepada ahlinya jika engkau tidak tahu. Ya. Itu jawaban saya sampai tersenyum. Ya. Maka dalam Al-Quran segala sesuatu ada jawabannya. Andai kata kita berusaha untuk senantiasa mentadaburinya, ya, maka ini adalah kesempatan kita di bulan Ramadan, ya, dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, juga harus senantiasa perbanyak juga mentadaburi Al-Quran. Nah. Hadirnya Allah rahmatin dan Allah berkahi. Yang kedua, bagaimana al-usul ila mahabbatillah, bagaimana kita mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kasratun nawafil, perbanyak amalan-amalan nawafil. Apa itu nawafil? Nawafil itu dalam bahasa Arab artinya aziyadah, tambahan. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, itu sholat wajib. Maka nawafil itu adalah tambahannya, sholat sunnahnya yang biasa kita sebut. Ada rawatibnya, ya. Dan bukan hanya dalam sholat saja. Kita diwajibkan untuk zakat, ada juga nawafilnya, yaitu sedekah-sedekahnya. Ya. Makanya salah. Andai kata orang dia berzakat, ya, setelah dihitung dalam sampai 1 tahun, dihitung sudah haulnya, sudah nisabnya, ya, dia berzakat, setelah itu tidak infak lagi karena mengatakan bahwa saya sudah berzakat. Itu juga salah, karena zakat itu adalah kewajiban, ya, sementara sedekah, ya, infak dan lainnya itu adalah nawafil, sebagai bentuk tambahan. Ya, hadirin ya Allah rahmatin dan Allah berkahi. Yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita sampai kepada mahabbatillah, ya, dawamu dzikrillahi ala kulli hal. Kita harus senantiasa berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita lemah. Kita tidak memiliki apapun, ya. Maka dalam duduk kita, dalam berdiri kita, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar, terus mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, dan zikir-zikir yang lainnya, ya. Hadirnya Allah rahmatin dan Allah berkahi, sebuah kisah dikisahkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau itu adalah memiliki seorang guru, ya. Guru beliau adalah seorang ulama yang besar, ya, seorang ulama yang besar, ya, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki kebiasaan setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh dan sholat fajar, beliau diam sampai setengah siang, ya, sampai setengah siang. Sampai setengah siang ketika beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menunggu, dia setelah itu dia mau berdiri, melihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, kenapa engkau melakukan hal ini? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ini adalah sarapanku. Jadi beliau sampai setengah siang itu mengatakan, berzikir sampai setengah siang, beliau mengatakan, ini adalah sarapanku. Hadhihi ghadauti idza taraktuha saqata quwwati. Ini sarapanku. Kalau saya meninggalkan hal ini, ya, hilang kekuatan saya. Ya. Beliau mengatakan bahwa zikir kepada Allah sebagai sebuah kekuatan. Ya, ini tamparan bagi kita. Maka banyak di antara kita mungkin, ya, kuat untuk sepak bola siang bahkan malam, tetapi untuk sholat malam aja sulit, ya. Membaca Al-Quran aja sulit. Nah, ini menandakan gambaran bisa jadi qillatu dzikri, sedikitnya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita ke dalam kebaikan-kebaikan.
Hadirin ya Allah rahmati dan Allah berkahi, ini adalah salah satu tiga dari cara bagaimana kita supaya mendapatkan mahabbatullah. Yang pertama adalah sering-sering kita membacakan tilawah Al-Quran, apalagi di bulan yang mulia ini. Yang kedua adalah senantiasa membaca Al-Quran dan mentadaburinya tadi, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Yang kedua tadi perbanyaklah sholat sunnah. Dan yang ketiga senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.